Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kita di channel Turut Kijing. Pagi ini saya ditemanin sama Mbak Eni, saya sendiri Dama. Kita hari ini di makam Kanjeng Ratu Malang, Mbak ya. Ya. Oke. Nah, ini lokasinya di Gunung Kelir, Mbak ya. Gunung Kelir, ya. Gunung Kelir, daerah Bantul. Sengaja kita hari ini pilih ke sini karena secara histori memang banyak sekali yang bisa kita ungkap di sini. Kemudian siapa saja yang dimakamkan di sini, lalu juga bagaimana sejarahnya, kemudian ceritanya dan apa yang perlu kita ungkapkan di sini. Kita akan ceritakan semuanya lurus tanpa direkayasa. Gitu. Mungkin kita bisa langsung ke dalam kali Mbak Yen ya. Sebenarnya di lokasi ini itu ada dua lokasi utama, Mbak ya. Pemakamannya sendiri, dan di sebelah sana nanti ada Sendang Maya namanya. Nah, Moyo Mbak ya. Oke. Nah, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman, kita memang sebelum masuk makam ini harus lepas alas kaki. Even kamu pakai sepatu sekalipun tetap harus lepas sepatu, karena di sini tata keramanya, sopan santun, jaga sikap, jaga omongan sangat dijunjung tinggi. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mau datang ke sini nanti, itu saja pesannya, lebih menjaga sopan santun dan sikap kalian, termasuk juga lepas alas kaki. Ayo Mbak, ini kita masuk. Oke, ini di dalam, ini lebih tepatnya selasar awal pemakaman. Di sini ada beberapa makam yang akan mau saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi di sana ada makam Pangeran Sentono, Mbak ya. Nah, Pangeran Sentono ini adalah pengikut setianya Ki Dalang Panjang Mas di sini. Nah, saya jelasin, Ki Dalang Panjang Mas ini adalah dalang favorit Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung, beliau adalah dalang wayang, Mbak ya. Favorit beliau dan wayang kulit dan kesayangan dari Sultan Agung juga. Nah, Pangeran Sentono itu adalah pengikut setianya beliau. Nanti untuk sejarahnya seperti apa akan kita jelasin dulu. Kemudian lalu di sini ada 4 makam. Di sini ada Pangeran Bagus dan Pangeran Sismoyo, Mbak ya. Sismoyo ini adalah penderek atau bahasa lainnya adalah pengikut setianya Ki Dalang Ki Dalang Panjang Mas. Pepunden paling kaya ya. Ya, ini adalah pepunden Mbak ya. Pepunden itu leluhur yang paling kaya, karena bisa kita lihat dari kualitas kijingnya atau makamnya itu dari batu andesit. Jadi memang beliau adalah leluhur yang paling kaya di sini. Lalu kita akan lihat makam utamanya sekaligus makam pertama kali di kompleks ini, yaitu makam Ki Dalang Panjang Mas atau Ki Dalang Sopoyono. Nah, teman-teman, ini sejarahnya yang akan kita ceritakan sedikit saja, tidak terlalu vulgar juga, karena pesan dari sini juga jangan terlalu vulgar, tapi kita akan ceritakan apa adanya. Jadi beliau adalah, sekali lagi saya jelasin, dalang favorit kesayangannya Sultan Agung. Beliau adalah dalang yang mementaskan wayang kulit, Mbak ya, favoritnya beliau waktu itu. Nah, yang pertama dan sekaligus paling bagus di Mataram waktu itu. Nah, untuk sejarahnya, beliau pada saat Sultan Agung meninggal, tahta diteruskan oleh anaknya yang bergelar Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Amangkurat I atau Amangkurat Agung, Mbak ya. Nah, Amangkurat Agung yang makamnya di Tegal, Mbak ya. Di Tegal. Nah, di bawah kepemimpinan beliau, Ki Dalang tetap jadi dalang wayang kulit di Keraton Mataram, tapi Sunan Amangkurat I punya rencana lain waktu itu. Jadi beliau diundang mentas wayang di keraton, kemudian diajak makan, Mbak ya. Diajak makan, kemudian diracun
tanpa pengetahuan beliau diracun. beliau diracun dan akhirnya meninggal di situ. Lalu istrinya dari istri Ki Dalang ini diperistri oleh Sunan Amangkurat I. Nama beliau adalah Kanjeng Ratu Malang. Nanti kita akan ke makam beliau di situ. Kita akan jelaskan. Mungkin Mbak ini ada tambahan? Di sini pun makam pertama. Hmm. Beliau yang di sini dimakamkan pertama kali beliau di sini. Oke. Di sini beliau adalah orang yang pertama kali dimakamkan di sini. Sekaligus yang paling tua, Mbak ya. Ya. Dan mungkin saya pengen jelasin sedikit kenapa pohonnya ditutupin kain putih. Saya akan jelasin itu sejalan dengan nama bukit ini sendiri, Bukit Kelir. Artinya kelir di sini adalah kain putih, Mbak ya. Kain putih yang dipakai dalang pada saat dia mentasin wayang. Layarnya gitu. Jadi kenapa dikasih kain putih seperti itu? Untuk menghormati beliau, bahwa beliau adalah dalang besar Mataram pada zamannya. Dan akhirnya dinamakan juga bukit ini jadi Bukit Kelir sesuai dengan yang dimakamkan di sini pertama kali. Seperti itu. Dan situ ada makamnya. Nah, di sana teman-teman bisa lihat makam dari Ratu Mas Malang. Kanjeng Ratu Mas Malang, Mbak ya. Ya. Kita juga open sih untuk teman-teman yang mungkin tahu sejarahnya, mungkin nanti bisa komen di bawah channel kita, bisa kasih masukan juga yang mungkin tahu juga tentang sejarah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sekarang ada di kompleks makam Ratu Mas Malang sendiri. Setelah dari makamnya Ki Dalang Panjang Mas, kita ke sini. Saya akan jelasin siapa aja yang dimakamkan di sini. Jadi yang paling utama adalah Kanjeng Ratu Mas Malang, kemudian didampingi oleh kakaknya Dewi Roro Ismi. Kemudian di sini adalah pembantu setia atau tangan kanan kepercayaan beliau semasa hidup, yaitu Emban Kamti. Kemudian di sini ada Empu Sopojoyo. Beliau adalah pembuat pusaka, Mbak ya, keris apapun itu, sekaligus penyiap dari besi-besi untuk pusaka tersebut. Dan yang paling ujung itu sebenarnya pengikut setianya, penderek dalamnya, tapi betul, dia tidak mau disebutin namanya pada saat kita coba cari tahu tadi. Ratu Mas Malang ini sendiri dimakamkan ya tidak terlalu lama berselang dari suaminya sih gitu. Dan sejarahnya juga tadi seperti yang sudah kita diskusi barusan, bagaimana dari Sunan Amangkurat I menjadikan beliau sebagai istri. Tapi ini bukan permasyuri, Mbak ya. Permasyurinya ada sendiri. Jadi ini adalah istri, tetap masuk istrinya Sunan Amangkurat I juga, tapi bukan permasyuri. Istri kenasih, Mbak ya, atau istri kesayangan. Nah, jadi cerita yang mungkin kita perlu luruskan di sini tentang beliau adalah beliau sangat sedih begitu suaminya meninggal, dibunuh waktu itu. Kemudian dibunuh dengan cara diracun ya? Ya, dibunuh dengan cara diracun. Beliau sangat sedih, ya patah hati, seorang wanita. Kemudian lalu diperistri oleh Raja Amangkurat I. Kemudian selama diperistri juga beliau terus sedih, akhirnya meninggal dalam kesedihan tersebut. Dan kabarnya dulu waktu meninggal beliau dibopong, Mbak ya, dibopong oleh Sunan Amangkurat I. Dan Amangkurat I belum mau memakamkan. Nah, belum mau memakamkan beliau waktu itu, sampai ada satu titik, nggak apa-apa sampai kita cerita yang dia kelihatan itu ya. Jadi sampai ada satu momen pada saat jenazahnya dibopong oleh Sunan Amangkurat I, secara gaib Sunan Amangkurat I melihat kedua suami istri ini bertemu kembali di alam yang lain. Pada saat itulah dia mengikhlaskan Ratu Malang untuk dikuburkan. Seperti itu, karena ya ini mungkin seperti kayak Romeo dan Julietnya tanah Jawa, Mbak ya. Iya, jadi kisah cintanya benar-benar luar biasa besar gitu. Jadi itu sih. Jadi kemudian ada lagi yang perlu diluruskan tentang tata krama di sini juga. Kemudian kalau datang ke sini janganlah berniat yang aneh-aneh.
Intinya kalau mau sowan nggak apa-apa, jaga sikap. Jaga bicara juga, jaga omongan tuh. Betul. Dan satu lagi, setiap dalang ataupun sinden Mbak ya, itu wajib ke sini yang mau punya apa ya, biar auranya bagus, lebih lebih apa ya, lebih kece gitu kalau kata anak muda, biasanya ke sini. Tapi tetap mintanya kepada Allah. Di sini hanya ikhtiar saja. Jadi jangan sampai sebagai perantara. Jadi biar teman-teman tidak salah paham juga dengan penjelasan kita. Dan kita setelah ini mungkin langsung ke Sendang Maya, Sendang Moyo di situ. Nanti saya akan jelaskan juga sejarah, kemudian apa saja yang bisa kita ungkap di sana. Oke, teman-teman sobat setia turut kijing, kita mau ke Sendang Moyo. Oh ya, satu hal, Mbak ini nggak bisa in frame sama kita karena ada alasan tertentu, tapi beliau tetap dampingin kita di sini. Sengaja pengen saya liatin jalannya ke sini. Jadi sebenarnya kompleks makam ini ya kalau kita lihat dari urutan sejarahnya, Ki Dalang Panjang Mas dimakamkan itu kan sekitar periode waktu tahun 1640-an. Jadi kurang lebih sudah hampir 400 tahun makam ini berdiri. Jadi teman-teman bisa lihat kualitas dari tembok batanya juga sudah apa ya, dimakan zaman lah. Tapi saya akui kualitasnya sangat bagus. Buktinya tembok batanya masih utuh sih dari sisi kualitas, karena bergerak aja karena ngikutin ya dimakan umur. Dan Sendang Moyo ini sendiri saya akan ceritakan sejarahnya. Jadi Sendang Moyo ini pertama kali ditujukan untuk liang lahatnya Kanjeng Ratu Mas Malang. Tapi begitu liang lahatnya sudah siap dan beliau hendak dikuburkan, itu tiba-tiba keluar air dari liang lahatnya, dan air tersebut tidak berhenti hingga sekarang. Akhirnya menjadi sendang atau kolam air. Nah, ada satu hal yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman. Jadi pelajarannya di sini secara sanepo kalau kata orang Jawa atau tandanya, kenapa tersebut jadi sendang atau jadi kolam, itu sebagai perwujudan dari air mata beliau yang sedih karena suaminya tewas dibunuh. Kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memendam kesedihannya, dan kesedihan tersebut dibawa hingga mati. Akhirnya sendangnya sendiri, calon liang lahatnya, dibanjirin air. Dan air tersebut adalah perumpamaan dari air mata beliau yang abadi sampai kapanpun. Areanya sih cukup lumayan ya, lumayan bikin mengas gitu kalau jalan. Tapi ya oke lah. Dulu kita sebenarnya beberapa kali ini kesini. Dulu waktu kesini lagi apa ya, lagi musim kemarau. Jadi tanaman di sini dulu nggak ada sama sekali, kering. Sekarang karena musim hujan jadi lebih sempit jalannya karena banyak tanaman yang tumbuh. Ini sebenarnya kolam juga sih, cuman bukan ini ya, Sendang Moyonya. Ini nanti pintunya di situ tuh. Oh iya, satu lagi. Tadi kan saya bilang kalau orang yang profesi dalang, kemudian sinden, yang pengen auranya bagus, wajib sowan ke sini. Sebenarnya di sini ada dua penjaga utama yang wujudnya salah satu adalah seorang orang tua lah dengan wibawa yang sangat bagus, pakai baju putih, sorban, tapi beliau tidak mau disebutkan namanya. Dialah yang bertanggung jawab lah dan menjaga tempat ini. Selama kita di dalam tembok bentengnya, itu adalah daerah kekuasaan beliau. Nah, kemudian juga ada sini sejarahnya, ada salah satu dari pengikutnya ataupun putra dari Raja Brawijaya V yang
pelarian pada saat Majapahit runtuh sampai di sini dan akhirnya beliau mukso. Mukso itu adalah meninggal tapi tidak meninggalkan jasad. Jadi nggak tahu meninggalnya di mana, kemudian jasadnya kemana, itu namanya mukso. Nah ini sendang maya atau sendang moyonya sendiri. Terakhir saya kesini airnya masih dikit sih dulu, tapi sekarang udah lumayan banyak. Jadi ini adalah cikal bakal dari liang lahatnya Ratu Mas Malang. Pada saatnya dikuburkan, liang lahatnya keluar air dan jadilah sendang moyo seperti sekarang. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu lalu ada film yang cukup terkenal di bioskop, syutingnya sini juga. Mungkin cluenya adalah Pengilon Kembar gitu. Jadi syutingnya di sini dan memang tempat ini memang sering dijadikan orang tempat syuting karena memang lokasinya yang oke lah, yang eksotik dan sangat Jawa zaman dulu. Nah, mungkin dari kontur ataupun tempat ini sendiri, selain ada sendang moyo tadi, memang dia dikelilingi beteng dan pohon besar juga di sini, ditutupin kelir atau kain putih juga, sama seperti pohon yang di bawah tadi yang di makamnya Ki Dalang Panjang Mas. Tapi tetap yang penguasa gaibnya di sini, yang tadi saya bilang salah satu dari pelarian Brawijaya V yang mukso di sini, dan beliau sangat-sangat menjunjung tinggi sopan santun. Tadi kita sempat ngobrol sama juru kunci di sini. Ada yang mencoba memasuki kompleks makam dengan cara menerobos pagarnya tadi dan langsung kesurupan. Sekali lagi, bukan di sini saja, tapi tempat-tempat yang bagus dan keramat seperti ini kita harus tetap menjaga sopan santun dimanapun agar kita nggak kenapa-kenapa lah, nggak dapat masalah di sini. Nah mungkin walaupun Mbak Yeni nggak dalam in frame, tapi saya tetap bisa tanya ke Mbak Yeni kalau ada apa-apa. Mbak, kalau boleh tahu karomah atau manfaat yang paling besar orang kalau nyuci muka ataupun ngapain di sini, mungkin biar cantik mm-mm, dan biar auranya lebih auranya lebih ya. keluar. Oke, Mbak ini jangan disorot loh, nggak boleh in frame loh. Oke. Oke, jadi tetap intinya biar kalian teman-teman tahu kalau Mbak ini tetap di sini sih, tetap dampingin kita. Cuman tidak bisa in frame terlalu banyak kayak tadi di bawah. Jadi itu tadi kata Mbak ini ya, air di sini karomahnya tuh manfaatnya adalah untuk orang awet muda, kemudian berwibawa mungkin Mbak ya wajahnya. Jadi teman-teman kalau sini untuk mandi sinden ataupun dalang mungkin juga Mbak ya, biar wibawa, sinden, penari dan lain-lain. Yes, betul. Jadi sosok kakek yang berjubah dan bersorban putih tadi sebenarnya titiknya di sini. Kemudian dari pohon ini, dan beliau mengawasi kompleks beteng makam. Oke, teman-teman, sorry tadi kamera tiba-tiba mati, entah kenapa, dan ada gangguan sedikit pada saat kita liputan hari ini. Ada dua hal yang pengen saya jelasin lagi lebih jelas. Pertama tadi yang soal ada pengikutnya yang Brawijaya V yang mukso di sini, dan juga ada yang penjaganya di sini yang wujudnya seperti kakek-kakek tua dengan sorban dan pakaian serba putih. Ini sebenarnya tempatnya beliau. Jadi stationnya di sini. Dan dari sini nanti dia akan mengawasi seluruh makam di sini yang di dalam beteng makam tersebut dan menjadi tanggung jawab beliau. Dan kalau yang tidak bisa menjaga sopan santun dan lain-lain, dia akan dapat karmanya di sini. Kemudian untuk airnya sendiri dari Sendang Moyo ini tadi yang saya sempat jelaskan informasi dari Mbak Yeni juga. Pertama untuk sinden ataupun untuk dalang, mereka biasanya akan mereka biasanya akan cuci muka di sini, basuh muka biar auranya lebih bagus. Kemudian kalau untuk dalang dia lebih berwibawa wajahnya, kemudian rupanya juga.
Sebenarnya kalau di sini ada juga yang menjaga, cuman tidak bisa kita jelaskan karena beliau tidak mengizinkan. Lalu airnya di sini kelihatan kayak eh, kotor, tapi sebenarnya airnya bersih jernih. Bisa dilihat dari sebenarnya sih dari sini sih, dari ini sebenarnya bisa kelihatan banget kalau airnya jernih. Tapi karena terlihat sekilas kayak keruh, tapi padahal tidak sih sebenarnya. Karena saya juga pernah cuci muka di sini juga, dan aromanya seperti itu kurang lebih. Lalu untuk dari kompleks ini sendiri sebenarnya nggak ada makam sih, cuma hanya Sendang Moyo ini aja calon makamnya Ratu Mas Malang, tapi nggak jadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk intinya kalau kita akan close frame nih, jadi walaupun tanpa Mbak Eni di sini, saya akan coba tutup. Jadi kesimpulannya dari Gunung Kelir ini adalah kompleks makam dari Ki Dalang Panjang Mas, kemudian dengan istrinya Ratu Mas Malang, dan beserta penderek dalam atau pengikut setia beliau, kemudian penasehat spiritual dan lain-lain di sini dimakamkan. Kemudian pesan pertama adalah jaga sikap, jaga omongan, dan jaga niat kalian kalau ke sini. Jadi itu aja pesannya. Kalau kalian bisa menjaga 3 hal tersebut, insya Allah kalian tidak kenapa-kenapa di sini. Dan apa ya? Dan kemudian juga berusaha mendapatkan bisikan juga. Intinya disuruh menjaga apa ya, harmonis di sini, harmoninya, kemudian lingkungannya dijaga, kebersihan, kemudian dijaga semuanya lah, karena ini adalah bukti nyata dari leluhur-leluhur yang pernah membangun daerah ini, khususnya daerah Mataram. Kemudian juga pesan yang terakhir, intinya untuk kita anak-anak muda lebih belajar sejarah sendiri, apalagi sejarah daerah sini, daerah manapun lah kalian, dimanapun kalian berada, belajar sejarah, belajar siapa asal usul leluhur kalian, kemudian nilai-nilai perjuangan ataupun nilai-nilai luhur yang mereka miliki itu bisa kita terapkan asal kita tahu juga filosofi mereka di masa lalu. Itu aja sih yang penting, kita anak-anak muda harus benar-benar paham tentang budaya kita sendiri. Kalau kata orang Jawa namanya wuri-wuri budoyo, seperti itu kurang lebih kayak gitu. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, subscribe channel YouTube kita di Turki, Turut Kijing, di like, di share, di komen, kemudian diklik tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan update terbaru dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.